Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu alaika wa ala Rabbul karim wa anta al-kulul hakim washfa' lana ya ayyuhal ghawth sallallahu alaika rabbi bismillah wa anzur ilayya sayyidi binawmi ila bil hadrati ya rabbana allahumma salli ala muhammadin syafi'ina wal ali wal aladana wa musli'in al wahidi rabbil alamin ya rabbana rabbi ya sirif tahwaddina qarrib wali bainana ya rabbana Allah. Hadratul Mukarram Bahyai Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Salawat Wahidiyah Qaddasallahu surah wa radiyallahu Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu surah wa radiyallahu kepada Pramu TV Perjuangan Wahidiyah beserta jajarannya yang kami hormati, kepada Ibu Rektor Universitas Wahidiyah bersama jajaran dan segenap sivitas akademika Universitas Wahidiyah yang kami hormati, mahasiswi Universitas Wahidiyah, wabil khusus pengurus dan anggota BEM terlantik yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan seremonial pelantikan pengurus BEM Universitas Wahidiyah tahun 2021 sampai dengan 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu mari kita wujudkan rasa syukur tersebut biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam yang seindah-indahnya semoga senantiasa tercurah kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi, serta salam ikroman ta'ziman wa mahabbatan semoga tersampaikan kepada beliau fi hadzal zaman radhiyallahu anhu wa awalihi wa sya'ihi awliyaillah min awalihim ila akhirihim, wabil khusus doa restu jangkungan beliau Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirah wa radiyallahu. Hadirin hadirat mahasiswa mahasiswi Universitas Wahidiyah, para sivitas akademika Universitas Wahidiyah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan satu dari sekian rangkaian pendidikan yang ada di Perjuangan Wahidiyah. Universitas Wahidiyah ini merupakan satu dari sistem pendidikan yang ada di Perjuangan Wahidiyah yang secara khusus dibangun, dibentuk, disiapkan sedemikian rupa oleh beliau Kanjeng Rama Kiai Abdul Latif Majid radhiyallahu anhu. Pendidikan Wahidiyah, pendidikan dalam lingkup Perjuangan Wahidiyah ini merupakan wujud
dari cita-cita beliau Mbah Yai Mu'alif Sholatul Hadiyah, yakni harapan beliau untuk mencetak wali yang intelek dan intelektual yang wali. Rekan-rekan anak-anak mahasiswi Universitas baik kalian yang kebetulan mondok di Pondok Kedunglo ataupun mungkin tidak mondok, duduk dari rumah masing-masing, namun pasti merasakan atmosfer kultur yang ada di Pondok Pesantren Kedunglo. Pondok Pesantren Kedunglo ini didirikan oleh beliau Mbah Ma'ruf, yang mana memiliki spesialisasi yang berbeda dengan pondok pesantren secara umum. Pondok Pesantren Kedunglo ini memiliki spesialisasi dalam hal spiritual. Maka Mbah Ma'ruf ini sangat terkenal dengan karomah-karomah spiritualnya. Wabil khusus doa-doa beliau Mbah Ma'ruf ini terkenal sangat manjur dan ijabah. Sehingga beliau Mbah Ma'ruf ini terkenal di kalangan pondok pesantren atau masyarakat yang senang laku-laku ini sebagai profesor doa. Karena Mbah Ma'ruf itu diberi oleh Allah suatu kecerdasan lahiriah dan batiniah. Ketika beliau ingin mentaklif sebuah doa, ini tidak perlu terlalu lama dalam merangkainya. Kan ibaratnya angan-angan saja langsung jadi. Bahkan yang lebih unik lagi, beliau Mbah Ma'ruf ini sering redaksi doanya ini sangat sederhana. Dalam bahasa Jawa dengan kata-kata yang sederhana. Mungkin sampai pernah mendengar di antara doa Mbah Ma'ruf adalah ketika Mbah Ma'ruf mondok di Bangkalan Madura. Ini beliau oleh Mbah Khalil diperintah untuk menghabiskan sebuah makanan yang mana makanan itu sewajarnya dimakan oleh sekelompok orang satu kamar. Tapi oleh Mbah Khalil, Mbah Ma'ruf ini diperintah untuk makan seorang diri. Maka dalam secara alamiah, manusiawi, biologis ini tidak mungkin. Maka dengan mendadak Mbah Ma'ruf berdoa, Allahumma gulu kali utang segoro. Dan alhamdulillah Mbah Ma'ruf diberi ijabah bisa menghabiskan makanan tersebut. Itu salah satu doa Mbah Ma'ruf. Masih banyak lagi. Itu saya sedikit memberi gambaran bagaimana beliau Mbah Ma'ruf dengan kecerdasannya bisa menciptakan doa dalam waktu yang mendadak dan efektif. Itu yang penting, efektif. Orang menciptakan suatu rangkaian doa bisa saja, gampang saja. Seorang ahli tata bahasa bisa merangkai kata-kata yang indah, tapi belum tentu bernilai atau ijabah. Tapi Mbah Ma'ruf ini terkenal bisa langsung ijabah. Singkat cerita, hingga ketika Mbah Ma'ruf mendirikan Pondok Kedunglo pada sekitar tahun 1901, ini banyak yang mondok di Kedunglo ini tidak belajar secara lalaran atau bahasanya adalah mondok ngalap barokah. Maka yang mondok di Kedunglo pada saat Mbah Ma'ruf itu adalah orang-orang beliau-beliau yang memiliki keilmuan yang di atas rata-rata sebenarnya. Namun mondok di Kedunglo untuk mohon doa restu kepada beliau Mbah Ma'ruf, untuk didoakan agar ilmu yang selama ini didapatkan selama belajar melalang buana ini benar-benar bermanfaat di dunia dan akhirat. Sampai akhirnya pada tahun menjelang beliau Mbah Ma'ruf wafat sebelum tahun 50-an, ini ada salah satu kerabat beliau Mbah Ma'ruf yang izin untuk mengamalkan salah satu thariqah. Karena kerabat Mbah Ma'ruf ini ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian Mbah Ma'ruf waktu itu dawuh, menging, kamu tidak usah ikut thariqah tersebut. Thariqah itu berat, syarat-syaratnya sangat rumit.
Bahkan kalau sudah masuk sekalipun akan ada protokol-protokol yang tidak sederhana. Lebih baik kamu tidak mengikuti, kamu tunggu di Kedunglu ini suatu saat nanti ada semacam thariqah yang Mbah Ma'ruf mendapat. Hingga sekitar tahun 50-an Mbah Ma'ruf wafat. Kemudian kerabat Mbah Ma'ruf ini masih menunggu apa yang pernah didahulukan Mbah Ma'ruf ini. Kok belum keluar? Hingga akhirnya sekitar tahun 63 Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf ini mendapat amanah dari beliau Rasulullah SAW untuk memperbaiki akhlak umat masyarakat. Di antara kebimbangan beliau Mbah Yai Majid, dengan cara apa saya mewujudkan dari daun Rasulullah ini. Kemudian Mbah Yai Majid mentaklif satu sholawat, mengambil keputusan yakni dengan cara sholawat. Karena sholawat dengan cara sholawat ini guru yang menuntun adalah beliau Rasulullah SAW itu sendiri. Jika amalan-amalan yang lain yang langsung menuju kepada Allah ini, jika tidak ada guru kamil yang membimbing secara langsung, ini akan rawan atau rentan tersesat. Namun dengan sholawat ini karena berwasilah kepada Rasulullah SAW, ini yang menuntun, yang bertanggung jawab, yang membimbing umat, ini beliau Rasulullah SAW itu sendiri. Hingga ditakliflah sholawat yang dinamakan sholawatul wahidiyah. Sholawat wahidiyah fadilah atau manfaat yang utama yakni menjernihkan hati dan ma'rifat billah. Namun dalam rangkaian sholawat wahidiyah ini, beliau Mbah Yai juga menyisipkan doa-doa tentang hajat-hajat di dalam kehidupan. Sehingga karena doa-doa ini disisipkan dalam satu rangkaian doa sholawat, maka doa-doa ini menjadi lebih cepat manjur. Ibarat paket, ini doa ini dititipkan pada satu paket khusus. Dititipkan pada paket khusus, maka akan cepat ijabah. Karena doa sholawat itu pasti diterima oleh Rasulullah SAW. Ibarat paket ini pasti diterima oleh Kanjeng Nabi. Maka jika di dalam paket itu kita titipkan hajat-hajat kita, maka akan sampai permohonan kita itu tadi akan sampai kepada Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi dengan rasa sayangnya kepada umatnya akan menyampaikan kepada Allah. Ini teorinya seperti ini. Hingga banyak umat masyarakat ini pada awalnya beliau Mbah Yai seperti kita dalam dunia akademis. Ketika seorang melakukan penelitian, itu di sana ada riset. Di sana ada riset. Setelah materinya disusun dengan sedemikian rupa, dengan disiplin dan pendekatan yang ada sesuai dengan bidang penelitiannya, tujuan penelitiannya. Maka setelah penelitian ini terrangkai, tersusun, maka sebelum diturunkan atau dipraktekkan pada umat masyarakat atau masyarakat kalau dalam bahasa akademisnya, ini disampelkan. Kemudian Mbah Yai Majid nimbali atau mengajak beberapa kerabat atau sahabat beliau Mbah Yai untuk dipersilahkan mencoba. Pada saat itu Allahumma kama anta ahlu terlebih dahulu kalau tidak salah, dicoba. Asar atau efek dari doa Allahumma kama anta ahlu ini adalah seperti hati kita diberi booster hingga cepat dekat kepada Allah. Hingga ibarat orang teknik mesin, dia membuat satu kendaraan bermotor, ini mesinnya cc tinggi.
tapi pada waktu yang bersamaan sistem pendinginnya belum disematkan. Kalau di mobil ada radiator, ini radiatornya belum ada. Maka beberapa sampel yang awal diajak mengamalkan oleh Mbah Yai itu mengalami tarikan batiniah yang begitu cepat. Istilah kita di masyarakat, istilah umumnya adalah mengalami situasi kondisi jadal. Ini karena tarikan ibarat mesin tadi cc-nya terlalu besar, pembakarannya tinggi, akhirnya terlalu cepat sehingga dia kehilangan momentum histori, bingung akhirnya. Yang seharusnya menaiki tangga satu persatu, ibarat kita tadi dari bawah ada beberapa anak tangga, yang seharusnya kita melangkah satu persatu, tiba-tiba kita berada di atas langsung, kita bingung hingga terjadi jadal. Maka jika kalau sampean pernah mengetahui orang jadal itu melihat segala makhluk ini adalah Allah secara hakikat, tidak bisa membedakan, hingga dominan nasnya ini rusak. Maka kemudian Mbah Yai melengkapi rangkaian sholawat pagi tersebut dengan sholawat atau doa salajul qulub. Ini radiatornya, sehingga power mesin yang tinggi tadi itu diimbangi oleh satu sistem pendingin yang optimal, sehingga gaya energi yang tercipta ini seimbang, sehingga seimbang, bisa dimanfaatkan. Itu saya mencuplik saja, saya tidak menceritakan secara utuh, mencuplik saja. Saya hanya ingin mengangkat, memberitahu bahwasanya sampai di Kedunguruk ini sudah dari awal berada pada satu tempat di mana ilmu pengetahuan itu disusun, diciptakan dengan satu sistem yang baik. Hanya saja memang pada saat itu bukan satu sistem modern, tapi apapun itu adalah sebuah sistem yang mana sebenarnya masih relevan untuk dianalisa hingga saat ini. Maka di antara kalau seorang peneliti itu pada akhir atau dalam isi penelitiannya itu harus bisa mempertanggungjawabkan produk hasil penelitiannya. Maka Mbah Yai pun demikian. Setelah beliau Mbah Yai mentaklif, melakukan sampel dan lain sebagainya, maka sebagai seorang mu'alif, sebagai seorang peneliti, sebagai seorang riset, ini beliau memberikan jaminan bahwasanya siapa saja yang mengamalkan sholawat wahidiyah sesuai dengan tata cara, ini akan ditanggung akhiratnya. Ini yang kemudian mungkin sampai mendengar, ini yang dipelintir oleh orang-orang yang cemburu dengan hasil penelitiannya Mbah Yai Majid. Sama di dunia akademik itu sama, jegal-jegalan. Kalau ada orang yang meneliti bagus, dijegal, sama. Ini juga ada orang yang cemburu dengan hasil penelitian Mbah Yai Majid. Maka salah satu titik yang dijegal adalah bagaimana berani seorang Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf menjamin seseorang di akhirat. Ini dijadikan pelintiran atau hasutan provokatif. Tapi kembali, kita sebagai seorang akademisi tidak boleh mudah terprovokatif. Kita berpikir melalui satu mekanisme pemikiran yang sistematis berdasarkan sampel dan referensi yang kuat. Maka dalam penelitian itu referensi itu menjadi salah satu materi pokok. Tidak boleh ngarang. Apapun teorinya, kalau referensinya lemah, itu sudah mendapatkan keraguan, walaupun bisa membuktikan. Nah, di sini Mbah Yai sudah memasukkan referensi-referensi tentang sholawat wahidiyah yang ada, bisa kalian lihat sekarang di kuliah wahidiyah, buku kuliah wahidiyah.
Nah, berdasarkan referensi inilah Mbah Yai mengeluarkan dakwah tersebut. Karena apa? Kalau seseorang mengamalkan wahidiyah sesuai dengan tuntunan yang ada, kemudian tidak terjadi apa yang diharapkan, maka ini pasti ada yang salah. Ini tidak ilmu pasti. Tidak ilmu pasti. Karena apa? Karena jika adab kita baik, maka doa-doa tersebut akan diterima oleh beliau Kanjeng Nabi. Dan oleh Kanjeng Nabi akan didoakan kepada Allah. Dan di dalam sholawat wahidiyah, dalam wahidiyah beliau juga memberikan satu ajaran wahidiyah. Maka kalau kita bisa menerapkan secara komplit, insya Allah di akhirat kita akan diselamatkan. Ini teori. Ini sebagai teori. Kenyataannya bagaimana? Ya nggak ada yang tahu. Semua belum pernah mati. Tapi paling tidak indikasi-indikasi keberhasilan atau keefektivitasan dari produk ini sudah sedikit banyak kita rasakan ketika kita di dunia. Di antaranya paling tidak kita ketika mengamalkan sholawat wahidiyah dengan tata cara yang baik dan benar, ini satu akan diberi lebih mudah ingat kepada Allah. Akan diberi mudah mengingat dosa-dosa dan kesalahan kita sehingga kita bisa memperbaiki dan menghindari untuk terulang kembali. Itu secara maknawi. Secara qauli atau secara realitas itu yang mengamalkan wahidiyah alhamdulillah diberikan hajat-hajatnya terkabulkan. Permasalahan-permasalahan sambat kepada Kanjeng Nabi, permasalahan tersebut diangkat. Maka kita semua yang ada di sini, ini yang berada dalam sivitas akademika Universitas Wahidiyah, ini jika belum memikirkan hal ini, maka kita tafakuri. Seakan-akan, mohon maaf, seakan-akan kita yang dalam dunia sivitas akademika ini adalah kaum intelektual. Secara langsung tidak ada hubungannya dengan sholawat wahidiyah yang memang secara adab itu banyak menggali sisi batinnya. Padahal ini dalam menyatu. Sisi batinnya dan ruhaniah ini tidak bisa dilepas. Bahkan beliau Mbah Yai mendahulukan kekuatan batinnya itu kalau digali melebihi kekuatan lahiriah. Ini saya sudah mulai agak masuk pada akademis. Jadi di awal mungkin ada yang bingung, wah ini akademis kok menceritakan Mbah Ma'ruf gitu. Nah, ya. Tapi dari awal Mbah Ma'ruf itu sangat sistematis, sangat akademis dalam konteksnya. Akademis dalam konteksnya. Karena kata akademis itu biasa digunakan dalam sistem pendidikan formal, maka dalam pendidikan non formal tidak disebut akademis. Tapi sama, seorang yang ingin tirakat riyadhah itu ada prosedur-prosedur yang harus dilalui. Sama. Hanya saja kalau di dalam dunia akademis itu tertulis. Tapi kalau dalam dunia spiritual tidak tertulis, hanya lisan. Tapi sama, ada terapan-terapannya, ada langkah-langkahnya yang harus dilakukan sesuai SOP dan lain sebagainya. Kalau SOP 1 tidak berhasil menggunakan SOP 2, SOP 3 dan lain sebagainya, sama riyadhah. Nah, kalau akademis, pendidikan formal itu berusahanya dengan membaca buku, paling tidak mencari referensi wawasan seluas-luasnya. Nah, dalam dunia spiritual riyadhahnya mujahadah, berkomunikasi dengan Allah dan Kanjeng Nabi juga kepada beliau-beliau yang memiliki kebesaran jiwa sehingga jiwanya bisa menjangkau kepada kita yang mendekatkan diri kepada Dia. Nah, lanjutkan. Kemudian beliau Mbah Yai dalam mentaklif sholawat wahidiyah ini tadi, ini bukan hanya beliau mentaklif satu doa sholawat. Namun beliau Mbah Yai memiliki visi misi, cita-cita yang sangat besar.
yakni perjuangan wahidiyah. Perjuangan wahidiyah. Jadi bukan hanya menciptakan suatu produk, tapi juga menciptakan kendaraan yang menjamin produk tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat. Ya. Kalau saya ibaratkan itu seorang yang menjual makanan ringan, snack, menjual snack, ada ya, penjual snack rumahan. Ada seorang misalkan Peter masak, kemudian masak di packing, nah, kemudian produk makanannya dititip-titipkan. Nah, yang banyak orang mentaklif doa itu seperti ini. Mentaklif doa, doanya dititip-titipkan pada kelompok-kelompok yang lain. Hingga doa ini adalah saat masuk ke supermarket. Berbagai macam doa ada di sana, berbagai macam ada di sana semua. Tapi Mbah Yai tidak. Mbah Yai menciptakan produk dan Mbah Yai yakin dengan kualitas produk Mbah Yai ini. Maka beliau menciptakan infrastruktur pendukungnya sekaligus, yakni perjuangan wahidiyah. Jadi perjuangan yang memperjuangkan kesadaran umat masyarakat untuk fafiru ilallah, kembali sadar kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam dengan sarana yakni doa sholawatul wahidiyah. Maka Mbah Yai sudah memiliki blueprint yang sangat besar sekali. Blueprintnya sudah sangat besar sekali. Termasuk diantaranya dalam dunia pendidikan, waktu itu mohon maaf SMA angkatan pertama itu tahun berapa? 81 ya. 81. Maka tahun 81 Mbah Yai mendirikan sekolah formal di Kedunglo, yaitu SMA Wahidiyah. Itu sesuatu yang sangat tidak populer dalam dunia pondok pada saat itu. Sama jangan bayangkan hari ini. Saat itu sangat kontroversial. Sangat kontroversial. Tapi dengan visi misi beliau Mbah Yai yang sangat jauh ke depan, beliau memutuskan untuk mendirikan satu SMA Wahidiyah. Bukan aliyah atau bukan sekolah yang undergo-nya di Jepang. Tapi di SMA yang undergo-nya kalau sekarang Dikbud ya, Dikbud nasional, undergo-nya ke sana. Itu menunjukkan Mbah Yai bisa memprediksi kemana arah dunia pendidikan ke depan, hingga bagaimana menempatkan perjuangan wahidiyah bisa tidak ketinggalan atau bisa bersaing. Maka pada saat itu sangat kontroversi. Bahkan beliau Kanjeng Romo Kiai Abdul Latif Majid ini adalah di Kediri adalah anak kiai pertama yang sekolah SMP dan SMA, artinya sekolah formal. Itu juga kontroversi. Tapi itulah satu visi misi yang tajam yang bisa mengbelah sesuatu yang belum jelas untuk memprediksi di masa yang akan datang. Maka setelah SMA Wahidiyah, kemudian SMP Wahidiyah, hingga bertahan hingga pada zaman Kanjeng Romo. Saya tidak ingat TK Wahidiyah itu diawali tahun berapa, saya tidak ingat. Itu juga ada itu ya. TK berarti TK dulu ya, dari SMA. Itu dulu TK Wahidiyah. Kemudian SD Wahidiyah. SD Wahidiyah itu saya ingat saya kelas 5 SD kalau tidak kelas 3 SD. Tahun 96. Karena saya punya teman anak pondok, anak Gresik waktu itu Agus dan Nasir ya, itu seharusnya satu angkatan, tapi dia sekolah di SD Wahidiyah. Saya nggak tahu, saya SD-nya di SD Bandar Kidul. Saya pengen, itu seumuran saya kok bisa sekolah di SD Wahidiyah, saya pengen. Ternyata dia balik dari kelas 1. Wah, nggak sudah pengen saya. Terus kemudian selisih berapa tahun di pondok anak-anak itu bersamaan atau selisih berapa tahun? Selisih pondok anak-anak tahun 99. Kemudian tahun barulah
Ya, ini masuk pada cikal bakal Universitas Wahidiyah pada Setie tahun berapa Setie? 98 ya. Nah, pada 98 beliau Kanjeng memiliki pemikiran untuk membangun atau mendirikan sekolah tinggi bidang ekonomi khususnya. Ini juga satu visi misi beliau Kanjeng Romo yang pada saat itu mohon maaf dianggap tidak mungkin memiliki impian terlalu tinggi. Beberapa orang yang tidak bisa mengikuti pola pikir beliau Kanjeng Romo yang orangnya taat, taslim, ya wis pokok derek gitu saja. Tapi yang kurang taslim, apalagi tidak cocok dengan beliau Kanjeng Romo, istilah Jawa ini maidu. Paling tidak meragukan, walaupun orang diungkapkan di dalam hati mereka. Apa mungkin? Karena diantaranya ini untuk informasi, untuk membangkitkan semangat teman-teman mahasiswa khususnya B. Pada saat awal Kanjeng Romo memimpin perjuangan Wahidiyah dan Pondok Gede, itu kondisi kas pusat itu minus 5 juta tahun 90. Sehingga setiap akan melaksanakan mujahadah kubro itu bingung mencari pinjaman. Baru setelah pelaksanaan mujahadah kubro itu mengembalikan satu persatu. Kemudian apapun bagaimana dalam prosesnya Kanjeng Romo membangun sistem ekonomi. Karena di antara doa Kanjeng Romo yang dipanjatkan dalam haji beliau yang pertama tahun 88, pada saat itu saya masih bayi dengan Kanjeng Ibu di dalam di rumah. Itu nangis terus dikemuli sarungnya Kanjeng Romo. Ibu cerita kepada saya seperti itu. Itu beliau Kanjeng Romo haji. Di antara doa yang dipanjatkan Kanjeng Romo adalah beliau Kanjeng Romo berdoa kepada Allah Rasulullah SAW untuk diberi kemampuan untuk membangun ekonomi perjuangan Wahidiyah. Dia di samping ya doa-doa yang lain yang saya tidak mengungkapkan di sini adalah untuk membangun ekonomi perjuangan Wahidiyah. Karena apa? Bukan tertipu pada ekonomi itu sendiri, tapi adalah karena suatu perjuangan, baik itu perjuangan kesadaran, perjuangan Islam, ataupun perjuangan secara umum, tanpa didukung satu ekonomi yang kuat, maka perjuangan itu akan runtuh. Maka dibutuhkan satu sistem ekonomi yang kuat. Hingga banyak beliau Kanjeng Romo itu memotivasi personel di pusat dan beberapa pengamal yang banyak didiskusikan adalah tentang ekonomi. Ya mungkin kalian pernah dengar teman-teman. Ini ada yang salah paham lagi, suudon lagi dengan Kanjeng Romo. Seakan-akan itu Kanjeng Romo kagungan ekonomi itu yang dibahas. Ini nanti di akhir yang ini nanti tak beri penjelasan di akhir. Seakan-akan Kanjeng Romo kagungan ekonomi aja yang dibahas. Ya maka ketika Setia didirikan itu pun jadi komentar. Kenapa kok mendirikan sekolah tinggi ekonomi? Itu kan sekolah tinggi di pondok. Kenapa tidak tarbiyah? Di sinilah beliau Kanjeng bisa melihat sesuatu keputusan, langkah-langkah beliau sesuai dengan kebutuhan perjuangan. Tidak hanya terbawa tren dari luar. Karena memang pada saat itu trennya tarbiyah, nyambili negeri tarbiyah. Lek sudah jadi sarjana tarbiyah, jadi guru MI, paling itu. Maka bangun ekonomi, sekolah tinggi ekonomi. Bahkan tidak hanya berhenti pada ekonomi, kemudian setis tahun 2002 setis Wahidiyah. Saya lulus SMA 2006, kemudian 2006-2007 itu berarti angkatan ke berapa? 4 ya? Angkatan ke-4 itu. Pada saat itu ya, masih jauh dari situasi kondisi sekarang ini, masih perjuangan, tapi gairah pendidikan sangat tinggi sekali. Semangat belajar, semangat
diskusi sangat tinggi sekali. Dan kemudian tidak hanya berhenti pada setia dan setis, Kanjeng Rama kemudian memiliki visi memunculkan Universitas Wahidiyah. Secara dawuh-dawuh atau diskusi atau personel diberi wawasan itu beberapa tahun sebelum pendirian. Sementara pendirian tahun 2014. Sebelum ini beliau mempersiapkan dulu siapa-siapa yang nanti akan bertugas di lapangan memimpin melaksanakan Universitas Wahidiyah. Bertahun-tahun beliau membuka wawasan. Karena kalau sampai tahu, beliau Kanjeng Rama itu yang diajak berjuang adalah orang yang mau diajak berjuang. Itu sampean catat baik-baik. Orang yang mau diajak berjuang, bukan orang pintar sih diajak Kanjeng Rama. Orang yang mau diajak. Sehingga walaupun kebetulan orang tersebut SDM-nya terbatas, tapi jika dia mau berjuang, taat kepada Kanjeng Rama, taslim, ditoto Kanjeng Rama manut, dia bisa melakukan tugas-tugas dari Kanjeng Rama. Dan yang terjadi di sini seperti itu. Semua merasakan misalnya. Nek perlu dari nol, gak ngerti opo-opo. Oleh Kanjeng Rama, taat seperti dosen pembimbing. Kalau akan berubah kan ya, secara real lebih jauh dari itu. Saya hanya menggambarkan saja. Dosen pembimbing itu kalau tidak di SMS, jarang sekali yang menanyakan sejauh mana tugasnya, jarang. Beliau Kanjeng Rama belum tanya, personel-personel yang ditugasi sudah dipanggil. Maka secara manusiawi tidak sedikit yang takut kalau ditimbali. Sini secara manusiawi, tapi beliau menyiapkan. Karena beliau tahu yang mau diajak berjuang adalah pengamal Wahidiyah itu sendiri, bukan orang luar, orang kita. Yang mau diajak berjuang adalah orang atau pengamal Wahidiyah sendiri. Maka pokok yang mau, walaupun SDM-nya tertatih-tatih oleh Kanjeng Rama dituntun, disiapkan, diwarai caranya melakukan ini. Maka dalam situasi non formal, Kanjeng Rama itu sering komentar kepada saya. Cara saya berjalan itu dikomentari oleh Kanjeng Rama. Melakukan kurang kencang, delamaannya tidak boleh mekar. Itu dikomentar. Itu menunjukkan bagaimana kesabaran beliau Kanjeng Rama untuk mengangkat SDM yang ada di sekitar beliau Kanjeng Rama. Dari hal sekecil itu, apa ada dosen pembimbing yang memperhatikan bagaimana kamu duduk kurang tegap, ojo dangak, ojo ngowok. Kanjeng Rama seperti itu pernah merasakan. Sehingga totalitas beliau Kanjeng Rama dalam membimbing. Kembali pada Universitas Wahidiyah, hingga tahun 2014 ya. 2014 itu didirikan Universitas Wahidiyah. Rektor pertama Kanjeng Ibu. Rektor pertama Kanjeng Ibu waktu itu. Rektor pertama Kanjeng Ibu. Hingga setelah berjalan, waktu itu berapa fakultas? Ya, setis dan ekonomi itu ya. Oh sudah ada tambahan. Langsung ya waktu itu ya. Langsung 14 itu ya. Kemudian setelah itu Pak Harmaji, benar ya? Pak Harmaji setelah itu dia langsung sampai hari ini ya. Ini bagaimana beliau Kanjeng Rama menyiapkan. Sekarang pertanyaannya, untuk apa Kanjeng Rama susah-susah mikir angel siang dan malam, marahi personel yang kemudian berada di dalamnya itu, membimbing, bahkan kalau perlu dibicarakan mendoakan. Ini secara akademis tidak ada ini. Dalam akademis tidak ada SOP seorang dosen pembimbing harus mendoakan muridnya, itu tidak ada. Maka kalau tahu, bagaimana beliau Kanjeng Rama mendoa? Bukan hanya orang yang terlibat dalam perjuangan, tapi perjuangan itu sendiri. Untuk apa beliau susah-susah? Tidak lain dan tidak bukan. Adalah demi untuk mewujudkan cita-cita mulia, untuk mencetak wali yang intelek dan intelek.
untuk mencetak SDM pengamal wahidiyah yang bisa diajak untuk berjuang di masa yang akan datang. Karena jika SDM dari pengamal wahidiyah ini rendah, maka akan kesulitan untuk bersaing dalam dunia internasional. Ketika sulit untuk bersaing dalam dunia internasional, maka akan sulit untuk menyiarkan sholawat wahidiyah kepada umat masyarakat. Maka grand desainnya sampai kita semua, termasuk saya, terlibat dalam pendidikan wahidiyah, apapun perannya, walaupun sekedar sebagai mahasiswa atau dosen atau struktural, bahkan mohon maaf semacam perlengkapan itu, atau bahasa halusnya perlengkapan lah. Tapi kalau benar-benar niat terlibat dalam perjuangan wahidiyah, ya itu akan mendapatkan barokah. Itu akan bernilai dalam perjuangan wahidiyah. Ibarat mobil yang berjalan, baut bannya hilang satu, itu akan terjadi bahaya. Maka satu baut ban itu saja sudah sangat bermanfaat. Maka kalau dimanapun kita berada, entah sebagai dosen, struktural dan sebagainya, ataupun sebagai mahasiswa, itu ibarat kita baut dalam kendaraan harus memiliki tanggung jawab yang tinggi. Ajaran Mbah Yali harus dinyanyilah Rasul. Harus, karena dengan itulah kalau kita tidak niat, tidak ditata hatinya, ya tidak akan menjadi manfaat dalam perjuangan wahidiyah. Paling-paling bermanfaat secara akademis, itu saja. Kali lagi, pendidikan yang ada di perjuangan wahidiyah itu memiliki satu visi misi yang jelas dan kuat, yang khusus, yang unik. Bahasa halusnya kalau dibuat unik. Istilah bedo itu negatif. Ini apa jadi permainan kata-kata lain. Unik, kita memiliki kekhususan. Ya, ini apa? Sampai yang semua di sini dicetak menjadi harapan beliau Kanjeng, harapan beliau bahaya di masa yang akan datang, menjadi penerus perjuangan wahidiyah pada pos-pos sampean masing-masing. Maka itu harus sangat sadari mulai dari hari ini. Apapun posisi atau keberadaan sampean di sini, artinya sebagai mahasiswa, entah itu fakultas apa, itu harus. Mungkin sampai saat ini belum bisa memahami. Itu tadi seperti itu. Kenapa? Kok pada awal kok sekolah tinggi ekonomi tidak tarbiyah? Kenapa kok ini? Ini mungkin pada saat ini kita belum benar-benar menyadari. Tapi kita akan bisa menyadari ketika kita nanti setelah dewasa. Bahkan di masa yang akan datang. Banyak dawuh-dawuh Kanjeng Rama itu baru bisa dipahami 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Bahkan mohon maaf, setelah beliau wafat, ini masih banyak sekali rahasia-rahasia yang belum ditampakkan kepada kita. Maka dalam dunia pondok, dalam dunia tasawuf, ini seorang murid kakean teko gagal. Karena apa? Visi misi seorang guru itu jauh ke depan, bukan hanya sebatas mata memandang, tapi sudah melebihi garis cakrawala. Sehingga ketika kita hanya mengandalkan visual kita untuk menganalisa, tidak sampai. Batas mata memandang itu secara teori, kalau saya tidak salah itu 10 kilo. Lebih dari 10 kilo, Kanjeng Rama mendawuhkan itu sudah terkena garis lengkung bumi. Ini nggak usah engkel-engkelan dunia datar, ya. Sudah tertutup garis lengkung bumi, sehingga tidak tampak. Apa yang diperhitungkan Kanjeng Rama hari ini itu adalah di balik lengkung bumi tersebut. Hingga kita tidak bisa melihat. Ketika kita tidak bisa melihat, sedangkan analisa kita masih hanya sebatas bil ain dengan mata, maka pasti mengatakan salah. Kalaupun tidak mengatakan salah, menjadi sebuah pertanyaan. Tadi dari awal saya menceritakan tentang Mbah Ma'ruf, Mbah Yai, Kanjeng Rama. Ini daun-daunnya terbukti setelah sekian tahun.
Karena tanggung jawab seorang guru itu bukan hanya menjadikan santrinya pinter, muridnya pinter, tapi juga menjaga stabilitas situasi kondisi dunia. Nah, gitu. Kalau guru-guru yang tidak mempunyai tanggung jawab kepada situasi kondisi dunia, ya itu malah kontroversi, sering mengungkapkan kontroversi, prediksi-prediksi dan lain sebagainya. Seorang yang diberi basiro namun memiliki tanggung jawab justru tidak mudah menyeritakan sisuk mono, tidak. Yang diceritakan itu adalah dengan hukum alam, bukan di luar hukum alam. Maka itu tadi rencana-rencana jangka panjang beliau itu hari ini masih disembunyikan. Tinggal kita yakin atau tidak. Contoh yang paling bisa kita rasakan khususnya personil itu adalah beliau mendahului untuk mujadah keamanan non-stop. Itu tidak ada yang didahului, tidak ada yang diceritakan. Ternyata beliau mempersiapkan kita, mempersiapkan perjuangan Wahidiyah. Ketika beliau akan mundur itu disiapkan. Sehingga kondisi perjuangan, kondisi lahiriah batinnya kita tetap stabil, tetap aman. Maka saya diskusi dengan beberapa personel. Ini kalau kita tidak dijangkau secara batin oleh beliau kajian, ketika beliau mundur apa? Ini kita pasti akan terguncang yang sangat semaput kasarannya. Tapi alhamdulillah, bagaimanapun sejauh apapun jiwa kita terguncang, kita masih diberi kekuatan, sehingga kita masih diberi kekuatan untuk terus melanjutkan perjuangan ini. Karena perjuangan Wahidiyah ini bukan hanya setahun 2 tahun, bukan hanya lingkup Kediri dan sekitarnya, tapi perjuangan Wahidiyah ini adalah jamin alamnya. Kita yang milik Allah. Kanjeng Rama beberapa kali dakwah dengan bahasa guyon atau santai. Kalau Islam sebagai negara, Islam sebagai negara itu ditandai dengan kekhalifahan, itu bertahan 1400-an tahun atau 1300-an tahun, ditandai ketika runtuhnya kekaisaran Ottoman Turki, kekhalifahan Ottoman Turki menjadi negara sekuler. Disitulah ditandai jatuh runtuhnya negara Islam. Kalau Majapahit berapa ratus tahun, kalau kerajaan ini maka Kanjeng Rama mengungkapkan pertanyaan sekaligus sebuah motivasi. Kalau perjuangan Wahidiyah akan bertahan berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, itu bergantung pada kita yang ada di dalamnya. Tergantung pada kita yang bicara. Untuk itu beliau Kanjeng Rama tadi membangun satu sistem ekonomi yang kuat. Karena kalau sistem ekonominya pas-pasan, 10 tahun sudah megah-megah. 50 tahun, 100 tahun korporannya sudah megah-megah. Maka di antara pertanyaan retorika Kanjeng Rama, pertanyaan untuk membangkitkan logika, itu beberapa orang yang diajak diskusi Kanjeng Rama, atau mungkin pernah dijawabkan dalam konteks formal seperti ini juga. Dalam fatwa amanat, dia memunculkan pertanyaan, kamu kalau disuruh pilih mana? Menjadi Bill Gates, memiliki kekayaan yang sangat besar, atau memiliki Ethiopia? Ethiopia itu adalah sebuah negara, termasuk salah satu negara termiskin. Entah kalau ngomongin peringkat saya tidak tahu peringkat berapa, tapi termasuk salah satu termiskin, Ethiopia. Warganya kelaparan semua. Kanjeng Rama memberikan pertanyaan, kamu pilih mana? Menjadi Bill Gates atau menjadi Ethiopia? Ini kalau kita menjawab dengan emosional, secara refleks jawab Bill Gates dengan kekayaan yang tidak terbatas. Namun beliau justru memilih Ethiopia karena Ethiopia adalah sebuah negara, sebuah sistem yang kompleks dan komprehensif, kuat, sudah teruji melalui sejarah yang ada. Walaupun secara real itu terbatas. Itu filosofi Kanjeng Rama. Maka Kanjeng Rama dalam membangun perjuangan Wahidiyah itu by system, bukan
istilahnya by person. Jadi disiapkan sistemnya, kanalisasi disiapkan. Kalau sistemnya sudah ada, siapapun yang bertugas di dalamnya itu akan mudah menjalankan. Kalaupun SDM-nya ya pas-pasan katakanlah, paling tidak dia mengikuti sistem itu saja, itu sudah selamat. Tapi kalau by person, kita terlalu fokus boleh wong pinter, boleh wong iki menangani ini positif. Ini nyaris hancur. Maka Bill Gates nanti ditinggal Bill Gates, generasi setelahnya Bill Gates tidak bisa melanjutkan apa yang dicapai oleh Bill Gates, karena itu bukan sistem. Maka kan jauh by system. Semua ditata SOP-nya. Walaupun istilah SOP itu Kanjeng baru jauh mungkin sekitar 5-10 tahun terakhir sering diungkapkan. Tapi pemikiran tentang sistem itu dari awal pemikiran tentang sistem. Kanjeng Rama itu oleh Allah diberi kecerdasan memahami sesuatu yang istilahnya ketinggalan. Ini yang sering diskusi dengan Kanjeng Rama, memahami itu. Kanjeng Rama tahu, Kanjeng Rama mengibaratkan pengamal wahidiyah itu tahu yang ada di kantongnya itu adalah emas. Tapi mereka tidak tahu bahwasanya ini istilahnya emas. Sehingga rawan diapusi di pasar. Sing mbok kantongi kuwi apa jenenge wesi kuning kuwi buahan ae bahasa dibuat diplesi karo wong. Nah, Kanjeng Rama itu oleh Allah diberi kecerdasan bisa memahami sesuatu. Bukan hanya memahami tapi melakukan sesuatu tersebut. Walaupun istilahnya tidak mengetahui. Nah, baru istilahnya itu muncul dari personel-personel yang tidak ditimbali oleh Kanjeng Rama. Oh, ini istilahnya ini kok, ini istilahnya ini kok, ini kok. Itu teman-teman personel pasti merasakan itu, Nah, ya. Jadi by system. Sehingga mohon maaf diri pribadi kami ini oleh Kanjeng sudah ditata sedemikian. Saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak punya kemampuan apa-apa. Jauh. Tapi dengan sistem yang dibangun oleh Kanjeng Rama, ibarat air saya tinggal mengalir pada paralon-paralon yang sudah disiapkan. Panjenengan semua, sampean semua tinggal mengikuti. Kalau kita mengikuti sistem yang sudah dibangun oleh Kanjeng Rama, insya Allah kita bisa melakukan tugas tersebut. Kita akan sukses hingga ke ujung. Tapi kalau kita tidak mau mengikuti sistem, ya ini akan terlempar. Bukan hanya terlempar dari paralon, terlempar dari perjuangan wahidiyah. Bukan hanya terlempar dari sistem lahiriah perjuangan wahidiyah, itu masih mending. Nah, sejarah mengatakan banyak personil terlempar dari perjuangan wahidiyah secara sistem. Tapi jika mereka tetap derek beliau Kanjeng Rama dan Mbah Yai, paling tidak dalam sistem batinnya mereka masih dicangking menjadi murid-murid beliau Kanjeng Rama. Yang lebih bahaya lagi adalah ketika kita terlempar dari sistem lahiriah maupun batinnya. Ini yang lebih bahaya lagi. Kita terlempar dari barisan perjuangan wahidiyah, ya, tidak bisa berkesempatan untuk bersama-sama dengan beliau di yaumil akhir. Ini yang bahaya. Nah, kembali. Tadi jika saya tadi mengatakan salah satu doa beliau Kanjeng Rama ini adalah untuk ketika di Makkah itu diberi kemampuan untuk bisa membangun sistem ekonomi perjuangan. Maka ekonomi wahidiyah hari ini yang pada awal beliau ini minus 5 juta, hari ini bisa dibilang tidak sedikit dalam takaran masyarakat secara umum atau organisasi secara umum, bukan hanya masyarakat pribadi ya. Organisasi secara umum, khususnya organisasi pendidikan keagamaan. Kekayaan yang aset yang konkret kumpul, bukan aset kertas. Ini bisa dibilang tidak sedikit. Itu pun toh Kanjeng Rama dengan visi misi beliau Kanjeng Rama itu beliau mengatakan kita itu perjuangan masih melarat. Itu menunjukkan cita-cita Kanjeng Rama yang tidak hanya sebatas setahun 2 tahun. Tidak hanya sebatas 1 tahun 2 tahun.
Dan beliau menyiapkan ini adalah untuk generasi yang akan datang. Hari ini untuk kita, generasi selanjutnya untuk generasi-generasi setelah kita. Maka perjuangan membutuhkan fondasi yang sangat kuat. Karena kalau hanya bangun omah untuk diuripi satu generasi saja, LLN nggak apa-apa. Tapi kalau bangun omah untuk Borobudur, berapa ribu tahun? Maka kalau seorang pribadi pengen bangun omah, kemudian dengan spek Borobudur, itu berlebihan. Tapi kalau memang bangun untuk perjuangan dengan cita-cita yang tinggi, ya itu nggak perlu kurang. Enggak, karena ini juga jangan ditindak lagi dengan orang lain, ditindak lagi orang yang tidak sesuai dengan ajaran ditindak. Ini juga tidak keluar dari tuntunan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dahulu ngibadah koyo sisuk mati, ya kan? Golek duit atau ekonomi seakan hidup selamanya. Nek manusia itu 100 tahun sudah sepuh. Maksimal 100 tahun dalam dunia modern ini lebih dari 100 tahun itu sudah luar biasa. Tapi kalau sebuah sistem itu akan bertahan selamanya sejauh mana sistem itu dibentuk, disiapkan. Maka apa dawuh Kanjeng Nabi itu bagaimana kita memaknai? Nah kita maknai sebagai pribadi yo kesannya kayak awang-awang gitu aja, impian gitu ya, boleh duit mati pokoknya awang. Tapi ini kalau diinterpretasikan dalam sebuah realitas, hidup selamanya itu adalah perjuangan, bukan hayat, bukan manusia hidup ini bukan hayat, akan hidup selamanya itu sejauh mana sistem itu terbentuk. Maka untuk itu, kalau kita mentafakuri, kita merasakan apa yang dibangun oleh Kanjeng Rama hingga saat ini, itu beliau Kanjeng Rama belum merasakan apa. Ibarat aset-aset yang ada di perjuangan, ini beliau hanya merasakan sebatas keperluannya saja. Maka Kanjeng Rama sangat ketat khususnya dalam bidang keuangan, ya. Sangat ketat. Hanya dikeluarkan sebatas kemampuan, sebatas kebutuhan. Nah orang yang emosional itu jor-joran. Gaji sebulan 10 juta misalkan, ya, pengeluaran 8 juta. Maka ketika corona tabung kredit ratusan juta, ada pembatasan, tidak ada pemasukan, jatuh. Nah, maka di antara yang diajarkan oleh Kanjeng Rama, operasional itu harus di bawah 10% dari income yang ada. Maka kita selamat. Jadi walaupun kita gajinya 10 juta, ya pengeluaran itu 1 juta iso. Piye caranya makan kangkung dan lain sebagainya. Maka kalau sampean sebagai anak pondok, ya, mahasiswa yang anak pondok, setiap hari sampean makan catering, itu yang dihargai di rumah sama untuk sampean. Sama. Setiap hari ada petugas yang mengambil sayur dari catering untuk dibawa ke dalam. Sama. Kanjeng Rama meninggalkan perjuangan rakyat dengan sistem yang ada, dengan aset yang ada. Itu adalah untuk kita generasi selanjutnya. Sekarang saya berbicara khususnya kepada pengurus BEM yang terakhir. Maka setelah gambaran ini, paling tidak sampai memiliki gambaran, sampai mendapat kesempatan yang istimewa, mendapat kesempatan sebagai santri gedung, mendapat kesempatan sebagai mahasiswa Universitas Wahidiyah, dan hari ini sampai mendapat kesempatan sebagai pengurus BEM Universitas Wahidiyah. Maka sebagaimana yang sampai istilahnya ikrarkan tadi, itu sebagai rambu-rambu, tolak ukur, kompas dalam sampean melaksanakan tugas-tugas, menyusun program dan lain sebagainya. Yang mana dengan kepengurusan sampean ini, saya harap bisa mengajak teman-teman mahasiswa secara umum dan universitas itu sendiri untuk bangkit lebih baik lagi. Maka secara teknis ini mungkin dengan Ibu Wartek 3
itu nanti ada diskusi khusus, ada semacam prioritas program. Maka harus ada mapping program jangka pendek, program jangka menengah, program jangka panjang paling tidak. Program jangka pendek ya bisa itu 100% menjadi domain BEM. Program menengah itu mungkin ya ada komunikasi dengan pihak rektorat ya istilahnya. Apalagi program jangka jarak panjang. Maka itulah salah satu kelebihan yang ada di perjuangan Wahidiyah. Dalam perjuangan Wahidiyah ini kepemimpinannya adalah kepemimpinan presidensial. Beliau Kanjeng Rama memprogram secara maka mohon maaf beliau Kanjeng Rama meneruskan dari program-program Mbah Yai. Maka mohon maaf saya juga harus memperjuangkan program-program Kanjeng Rama. Inilah yang maksud program jangka panjang. Ada program jangka pendek yaitu menyesuaikan kebutuhan dan situasi kondisi. Kembali lagi itulah visi misi beliau Kanjeng Rama. Ditata semua sudah ditata. Nah itu. Maka tadi Kanjeng Rama Ethiopia atau Bill Gates. Kalau Bill Gates kena banjir, kebakaran, hangus, habis. Tapi kalau Ethiopia apapun itu dia tetap eksis, tetap ada dan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Kita perjuangan Wahidiyah sampai yang ada di khususnya di Universitas Wahidiyah, baik BEM ataupun mahasiswa secara umum, jangan berkecil hati. Kita secara lahiriah mungkin masih tertinggal dengan universitas yang ada di luar. Tapi kita memiliki keunikan, kita memiliki visi misi yang lebih kuat dari mereka. Kita memiliki cita-cita yang lebih konkret daripada mereka. Nah, kalau mereka cita-cita, mohon maaf, pol-polane sekolah pinter kena nyambut gawe oleh pemasukan untuk kehidupan itu saja. Kita diajari oleh Mbah Yai, oleh Kanjeng Rama dibimbing lebih dari itu. Kita memiliki visi misi yang sangat jauh. Mbah Yai mendahulukan sopo sing mikir akhirat dunia ini gitu. Siapa yang mau dunia akhirat belum tentu. Siapa yang menandur padi, rumput itu akan keluar dengan sendiri. Tapi yang menanam rumput seperti di lapangan tidak akan ada tumbuh padinya. Sekali lagi kita sampai semua sebagai mahasiswa Wahidiyah ini harus bisa mengambil pelajar, mewarisi semangat dari beliau Kanjeng Rama. Kanjeng Rama sangat optimis, semangat dalam belajar, semangat dalam membangun perjuangan Wahidiyah ini. Tidak mengenal waktu dan tenaga. Bahkan hari-hari terakhir beliau gerah. Ini beliau masih mios ke kantor. Hari Sabtu itu beliau masih mios ke kantor. Malam Minggu itu beliau masih mios ngijabi Eko ya. Eko. Hari Minggu kalaupun toh beliau Kanjeng Rama kuat, beliau masih mios. Bahkan Kanjeng Ibu cerita kepada saya tengah malam kalau Kanjeng Rama tidak bisa tidur pulang dari warung kopi, itu beliau Kanjeng Rama masih mutolaah lughatul Qur'aniyah dan bahasa Inggris. Itu masih mutolaah dengan bahasa yang keras, dengan lantang, suara yang lantang. Beliau masih belajar. Bahkan mohon maaf, pada saat di rumah sakit, saya bersama ibu dengan adik Ustaz dan Mustafa ini dalam kondisi lemah. Beliau masih mengamati sekitaran yang ada di ruangan medis tersebut. Di sana ada fasilitas-fasilitas kesehatan. Beliau masih mendawung nanti kita akan beli seperti ini untuk klinik atau rumah sakit nanti suatu saat. Beliau Kanjeng Rama memiliki impian kita memiliki rumah sakit sendiri. Pelan namun pasti kita akan membangun dengan sampai yang semua mahasiswa Wahidiyah, mahasiswa dengan BEM yang hari ini termasuk. Mari kita yakin bahwasanya meskipun saat ini secara lahiriah beliau Kanjeng Rama tidak lagi
anjuran, apa yang semangat yang beliau kanjeng Rama tinggalkan, sistem yang beliau tata kepada kita, ini akan menuntun kita kepada cita-cita kedepan di Ramadan bahaya. Maka tinggal bagaimana kita? Kita manut dari taslim kepada kanjeng Rama, atau kita keluar dari sistem. Kalau kita taslim, insya Allah apapun keberadaan kita, apapun kemampuan yang diberikan Allah kepada kita, itu akan membuahkan manfaat. Akan membuahkan manfaat dalam perjuangan wahid. Apapun itu, semua sama di mata Allah. Semua sama. Kita sebagai murid Kanjeng Rama, sebagai murid Mbah Yai, kita semua sama, asalkan tenanan dan derek. Mari terakhir kita melakukan bismillah kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kesoalan kepada Mbah Yai, wabil khusus kepada Kanjeng Rama. Kita mohon doa restu. Kita mohon ampun selama ini kita masih belonjong. Kita masih sering tidak taat dengan jauh-jauh beliau Kanjeng Rama. Ngenteng nih jauh-jauh Kanjeng Rama, bahkan meragukan jauh-jauh Kanjeng Rama. Kita mohon ampun. Kalau kita memupuk tekad kita untuk menjadi murid-murid Kanjeng Rama yang lebih meningkat, maka itu terus melakukan peningkatan dalam bermujahadah, wabil khusus melakukan hubungan komunikasi dengan beliau Kanjeng Rama. Mari kita tata adab lahiriah dan batiniah kita mohon doa Kanjeng Rama. Kami para sivitas akademika Universitas Wahidiyah, murid-murid panjenengan, santri-santri panjenengan mohon doa restu. Wabil khusus kami sebagai pengurus BEM Universitas Wahidiyah yang dari saya terlatih tahun 2021 dan 2022 ini diberi kemampuan dan kekuatan untuk menjalankan tugas-tugas, sehingga kami secara umum dapat diberi kemampuan dan kekuatan untuk mewujudkan cita-cita panjenengan dan bahaya. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya Rahim ya Wajib ya Jawad. Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Sehingga membuahkan manfaat di dunia wal akhirah, khusus bagi pengurus Terlatih dan secara umum kita sivitas akademi dalam Universitas Wahidiyah membuahkan manfaat di dunia wal akhirah. Itu saya harap khususnya pengurus PEN nanti bisa mencari waktu secara khusus untuk soal ke makam beliau Kanjeng Romo, secara khusus menghamba restu pada beliau Kanjeng Romo dalam melaksanakan tugas ini, bisa diberi kemampuan dan kekuatan